اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasul mengatakan fa inna as-sautal hasana yazidul qur'ana husna. Suara yang indah, suara yang baik sesungguhnya akan semakin memperindah dan mempercantik Al-Quran yang sudah sangat indah. Jadi keindahan bacaan Al-Quran sebenarnya bukan hanya pada suara saja, tapi pada bacaan. Jadi sekarang kita sedang berikhtiar bagaimana belajar membaca Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan Allah mempermudah belajar kita. Sauyos ulah parut niat ngaos Quran, sanos tos yuswaan. Itu jangan berhenti, karena seorang mukmin wajib fardu ain membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Sekali lagi, mudah-mudahan ikhtiar kita dibarengi dengan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ulang lagi tadi kita baca surah Al-Fatihah, kemudian kita lanjut kepada surah Al-Baqarah. Saya membaca satu kali, kemudian Bapak Ibu nutulkeun sakalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. Ya, kita ulang lagi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hati-hati ya, taswiyatul mudud. Taswiyatul mudud itu kesamaan membaca mad, keseimbangan membaca mad. Apakah dalam mad tabi'i atau dalam mad yang lain, terutama mad tabi'i. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir la ta, mesti dua harakat seimbang, dua harakat. Suka dibaca kiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk ukuran baca itu tidak dua harakat, tapi lebih daripada dua harakat. Tapi harakat itu kembali kepada bagaimana cara kita membaca, rentang bacaan. Karena baca itu ada bacaan hadar, ada tadbir, ada tartib, ada tajwid, ada tahqiq. Ya. Jadi dalam bacaan tartib kira-kira ukurannya seperti itu. A'udzu harakat, billah harakat, minasyaitonir harakat. Itu ulah junjat panjang sebelah. Ya. Ini harus dijaga. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, perhatikan huruf shad ya, perhatikan huruf dhad dan perhatikan huruf ghi. Terutama sekali huruf dhad. Huruf dhad ini memang huruf sekali huruf yang paling sulit. Di dalam dhad itu ada satu sifat yang ghairu mutadad, yang tidak berlawanan, yaitu istitalah.
Apa istiqolah itu? Imtidadul lisan min awal hafadil lisan ila akhirnya. Memanjangnya suara ketika nempelnya lisan dari hafadil lisan sampai ke ujung. Sehingga ketika kita mengucapkan qad akan nampak ketika qad itu tasydid atau sukun. Misalkan saja ghairil maghdubi 'alaihim ya, lidah itu dari awal hafadil lisan sampai ke ujung itu nempel dan terdengar bunyi sor ajengan ulah pepes gitu. Atau ada begitu. Tapi di samping ada sifat-sifat yang aqwas sifat seperti iqbal, isti'la ya. Tapi terutama qad itu karena memiliki sifat yang tidak berlawanan yaitu istiqalah, maka mitbab hurufnya. Tapi ulah maju jangan gitu. Ya, tapi kalau manyut bagi dhammah ya. Manyutnya bagi hurufna dhammah. Kalau tidak dhammah maka qad ketika berharakat kasrah atau fathah maka tidak ada pergerakan mulut ya. Tidak begitu. Tapi mari kita bahas hati-hati huruf yang sukun atau huruf yang berfathah berharakat setelah huruf yang sukun. Rahman, bismi, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah betul itu jaga terus ya, bacaan kita jaga terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Ini juga tolong untuk perhatian ya, terhadap huruf-huruf yang musyaddadah. Karena hurufnya bertasydid maka tekanannya kuat ya. Ihdinas nasi. Jangan terkesan rada apa ya, agak digusur. Ihdinas ya. Tapi ihdinas nasi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati juga ya, kita ingatkan waktu minggu kemarin mengucapkan nun yang kita kemudian terkeluar shad yang karakter hurufnya kuat. Ihdinas. Hati-hati bacanya yang banyak yang begini. Ihdinas. Padahal punya infitar. Jadi ihdinas. Ya. Yang betul ihdinas.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, coba ini dari mana Tuhan? Korea ini ya. Kayak ibu-ibu maka ayat Tuhan baca siapa? Ayat 3 orang saja. Silakan siapa yang baca nanti ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Menjaga keseimbangan ya yang musyaddadah, ya, menjaga keseimbangan ya yang musyaddadah, karena pada prinsipnya ya itu memiliki sifat layyinah, lin, lembut. Ya itu dia lemah, lembut. Tapi karena musyaddad maka ada tekanan dalam kelembutannya. Apa yang harus diperhatikan? Keseimbangannya. Jantan ulah telas teuing, ulah leuleus teuing. Jadi iya. Jangan begini. Jangan iya tambah leuleus teuing. Tidak musyaddad atau terlalu keras. Iya, itu juga jangan. Ya, tapi menjaga keseimbangan layyinahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada juga ghaib yang sukun jaga sifat isti'lahnya. Ghairil maghdubi. Bukan gini, bukan ghairil maghdubi. Kalau maghdubi itu tidak isti'lah tapi istifal. Ya, sementara isti'lah itu irtifa'ul lisan ila hanakil a'la. Lidah mengangkat sampai mengarah ke langit-langit atas. Mau jantan sanes bibirnya yang manyun, mau bukan gitu. Tapi ghairil maghdubi. Ya, tidak ghairil maghdubi. Tapi ghairil maghdubi 'alaihim, ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Silakan Ibu sampai baca. Alhamdulillah.
yang sukun ya. Ini memang karena kebiasaan sebenarnya. Kebiasaan tidak terasa, ini banyak sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya, an'amta. Harusnya dia terjaga sifat-sifatnya. Ya, misalkan saja nun punya sifat jahar, maka jaga sifat jaharnya. Siratal jahar itu tertahan nafas ketika mengucapkan huruf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim an'amta. Dan an'amta. Sama. Kemudian ghin hati-hati juga, banyak yang mantul ghinnya. Ghairil maghdub ihdi samyul ihdi mawdu ya ihdinas sirata mawdu. Huruf yang sukun itu di samping huruf yang sukunnya juga harus terjaga, hati-hati huruf setelahnya terpengaruh huruf yang sukun. Kemudian pada kalimat waladhdallin hati-hati, sama seperti ihdinas sirata, karena wad juga punya sifat yang cukup kuat ya, seperti itbaq, isti'la ya, maka hati-hati huruf sebelumnya ya infita, ya istifal, huruf lam yang berharokat fathah terpengaruh oleh wad, sehingga tidak waladhdall tapi menjadi waladhdall, terusnya wala ya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Maka silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yang perlu diperhatikan, hati-hati tasalsul. Tasalsul itu salah tempat huruf, ya. Atau dari belum fasihnya sifatul huruf mengakibatkan bunyi huruf itu ada kesamaan dengan huruf yang lain. Seharusnya ada perbedaan. Misalkan begini, huruf yang taqarrub, berdekatan makhrajnya antara ha dengan ha. Ha itu makhrajnya dari aqsal halqi, ha makhrajnya dari wastal halqi, dekat. Kemudian karena sifat yang tidak sempurna, maka kadang-kadang tertukar antara ha dengan ha, ya, antara ha dengan ha, atau salah menempatkan huruf antara dhad dengan dal, antara sin dengan shad, atau sin atau shad dengan shin. Banyak nih kalau kita dengar ihdinas syirata, ya, ihdinas syirata, antara shin, sin dengan shad, ya. Jadi di sini perlu pemahaman dan perlu pengulangan atau muzakarah atau bahasa
Syekh Ibnul Jazari Riyadhah sering mengulang, ketika dibetulkan ulang lagi, ulang lagi, gitu ya. Jadi kalau pemimpin Quran ulah FSMR, nggak salah banget kita Inggrisan nggak jinak, gitu, ya. Jadi kesalahan itu kita masih mending nih, kita masih mending baca Quran kayak begini. Ibu jangan nyangka orang Arab tuh fasih semuanya baca Qurannya. Saya banyak saudara di Mekah ya, baca Al-Qurannya bagus ibu-ibu daripada yang saudara di Mekah. Ya, kenapa? Karena suku atau turunan tidak menjamin orang benar baca Quran. Orang benar baca Quran kalau belajar. Turunan kiai sebesar apapun, kalau dia nggak bisa belajar Al-Quran maka dijamin tidak akan benar baca Quran. Orang yang bangsa Arab sekalipun kalau tidak belajar Al-Quran maka tidak akan benar baca Quran. Kenapa? Karena Al-Quran bukan bahasa bangsa Arab, bahasa apa? Seperti mereka berbicara seperti biasanya. Al-Quran adalah kalam Allah, kalimat-kalimatnya terpilih, bahasa-bahasanya terpilih, dan Allah akan berikan kefasihan itu kepada orang-orang yang terpilih. Jadi ibu masih mending baca kayak begini. Banyak di Arab, orang Arab itu bisa baca Quran, padahal dia sehari bahasa Arab. Ya, jadi upami dileraskeun sakedak sakedik ulah kudungan, ya, dan nanti harus begini. Ke depan kita coba nanti. Saya juga buat catatan, misalkan ketika siapa namanya ingat deh, padahal apa nih? Rahmat baca, saya baca catatan. Rahmat masih salahnya tuh ini. Itu juga dicatat sama ibu tuh. Oh, saya ini salahnya masih di sini. Nanti minggu depan ngurangin nggak tuh salahnya tuh? Jangan-jangan minggu depan malah nambah lagi salahnya. Kalau minggu depan salah bacanya berarti selama seminggu itu ibu nggak ketemu Quran. Quran gampang saja. Orang lancar baca Quran, benar baca Quran, terlihat dari sering atau tidaknya dia berjumpa dengan Al-Quran. Semakin sering dia jumpa dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan sering dekat dengan kita. Ya, enggak saja deh. Silakan. Ya, ini juga sama ya, terhadap huruf-huruf yang aqwal huruf, ya, ada yang huruf itu ada yang qawi, ada yang aqwa, ada yang huruf yang kuat, ada yang sangat kuat. Dibedakan huruf yang kuat dengan sangat kuat tergantung bagaimana sifatnya. Kalau kemudian ada dua sifat yang kuat di situ, isti'la dan itbaq, maka huruf termasuk aqwal huruf. Oleh karena itu, huruf yang mutbaqah, huruf yang tersifat dengan sifat itbaq, itu disebut aqwal huruf. Karena hurufnya wasadun, dadun, ta'un, dha'un, mutbaqah. Sad, dad, ta, dha itu huruf yang itbaq. Sekaligus juga huruf yang tersifat dengan sifat isti'la. Maka 4 huruf ini adalah huruf yang sangat kuat. Dalam posisi apapun, apakah berharkat dhammah, fathah,
kasroh atau sukun sekalipun, karakter hurufnya sangat kuat sekali terlihat. Contohnya, ketika kita baca misalkan ihdinas sin, ihdinas sin. Kalau sin pada dhammah, pada fathah, pada kasroh, pada sukun gitu aja. Misalkan minas si, misalkan minas sa, minas su, minas su, minas sa, minas si, atau sukun as, is, us. Tapi kalau shad, walaupun dia berharakat kasroh, nampak kekuatan hurufnya. Misalkan saja kalau fathah, minas shalihin, ya, minas shalihin, so terlihat. Kasroh, ihdinas si, ya, so, si, su. Kelihatan bagaimana huruf itu memiliki karakter yang kuat. Beda dengan huruf yang hanya kuat saja, tidak abdul huruf. Jadi perhatikan huruf-huruf yang kuat dan huruf-huruf yang tafkhim, huruf-huruf yang tebal. Ra yang mufakhamah atau lam yang mufakhamah juga sama, atau lam taghlid, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu tidak taghlid. Tapi ketika Allah, sekian ya, minallahi, hati-hati huruf taghlidnya. Jangan tebalnya karena mulut. Minallah, ada gitu tuh. Artis-artisnya ya Allah, ya Allah. Ada ya Allah itu. Ya Allah, Allah. Ya, jadi sekali lagi kita akan terus ingatkan nanti. Dalam setiap sholokan kita ingatkan makhraj huruf dan sifat huruf. Ya, kita coba lanjut dulu ke surah Al-Baqarah. Ya, kita baca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam kalau dalam kolom ada mad lazim kilmi musaqqal, maka alif lam mim ada mad lazim harfi musaqqal. Ya, mad lazim harfi musaqqal itu hanya ada pada awal surah saja, awal surah. Seperti alif lam mim. Kenapa harus musaqqal? Karena terjadi bertemunya dua huruf, ya, yang sukun dengan huruf yang musyaddadah. Alif lam, lamnya harokat. Alif lam, gunanya hati-hati karena terjadi bertemu dua mim kalau kemudian huruf itu dilihat dari sisi hijaul huruf. Ya, mesti ngerti juga nih. Huruf itu ada huruful hijah, ada hijaul huruf. Ya, ada huruful hijah, ada hijaul huruf. Ayat naon bu? Huruful hijah, ada hijaun. Apa huruf hijah? Huruf hijah yang udah baca. Alif ba ta sa ja. Sok dilakukan ya. Abata saja hafad daraja sasya so dan seterusnya. Ada hijaul huruf. Hijaul huruf itu huruf-huruf yang ada pada huruful hijah. Alif huruful hijahna anu ngajelempeng we nang itu alif. Tetapi hijah hurufnya hamzah, lam, fa. Itu namanya hijaul huruf. Lam huruful hijahnya anu cek usul teh kita lam. Tapi hijau hurufnya lam, alif, mim. Lamun, lam. Mad lazim harfi itu akan terlihat hukumnya apakah muthaqqal atau mukhaffaf tergantung daripada hijau hurufnya. Nah, ketika dirinci hijau hurufnya, maka akan ketemu lam dengan mim, lam, alif, mim. Bertemu dengan mim yang hijau hurufnya, mim, ya, mim. Maka bertemu lam, mim yang sukun dengan mim yang berharakat. Bertemu dua huruf yang sama, maka kemudian harus diidghamkan huruf itu.
terjadilah mad lazim hadfi musaqqal. Alif lam mim, ya. Alif lam mim. Hukumnya ada idgham mutamatsil lain. Maka alif lam mim. Silakan. Alif lam. Kuma? Oh, angkanya terlalu tinggi. Sudah mau mikir. Diturunin nadanya sedikit. Alif, kita turunkan. Alif lam mim. Maka alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Silakan. Dzalikal hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Hati-hati qalqalah dalam razaqna. Qaf itu punya sifat isti'la, maka tarik qalqalahnya kepada sifat isti'lanya. Razaq bukan razaq. Supaya kita razaqna. Padahal seharusnya razaqna. Tapi mulutnya termaju tidak razaq. Begitu. Ya. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Kemas lanjutkan. Sampai dilanjutkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, kalau baca Quran memang harus persiapan nafasnya ya. Mau baca Quran mu'allam, mau baca Quran murattal, mau baca Quran mujawwad, maka persiapkan nafas dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran bukan bacaan yang biasa. Sependek apapun nafasnya, kalau dia mengambil nafas dengan benar, maka dia akan sampai kepada wakofnya. Ya. Dimanapun wakofnya, dia akan sampai kepada wakofnya. Walaupun sekali lagi, untuk masalah wakof, tidak ada berhenti yang wajib, ya, tidak ada berhenti yang wajib. Ada juga berhenti yang sunnah, ya, sunnah muakkad dalam wakaf lazim. Tapi wakaf yang wajib itu nggak ada, karena wakaf itu tergantung kepada kemampuan seseorang dan membaca. Ya, kita berusaha untuk sampai kepada wakafnya, ternyata tidak sampai, maka tidak menjadi dosa. Syekh Ibnu Jazir mengatakan, "Walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib." Maka tidak ada dalam Al-Quran wakaf yang wajib. Di sini harus berhenti, enggak? Ya, tidak ada. Tetapi bagi kita sebaiknya mempersiapkan bacaan itu dengan nafas yang baik. Perhatikan dalam al-dham, roh yang tafkhim dengan roh yang tarqiq, din, untuk semuanya dia. Jangan sampai tarqiq dengan tafkhim boleh jadi sama, ya, atau terbalik, yang harusnya tafkhim jadi tarqiq, yang harusnya tarqiq jadi tafkhim. Perhatikan, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Roh yang pertama tafkhim, zaw. Roh yang kedua tarqiq, zil. Hati-hati baca, jangan zil, zil. Nah, tapi zil, tampak tarqiqnya. Yang kedua, perhatikan dalam ayat ini khususnya, ya, karena dalam ayat ini ada huruf yang izhar syafawi. Mim dua-duanya sukun menghadapi huruf yang izhar syafawi. Am, lam, tu. Dua mim itu izhar. Nah, kalau orangnya latah ini karena banyak kasus, ya, orangnya latah, harusnya nun itu dibaca ikhfa, kemudian karena sebelumnya ada mim yang izhar, dibaca izhar juga nunnya. Jadi saya membaca dia, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Padahal nunnya ikhfa. Atau kalau di dalam surah Yasin, ini banyak kasus. Kadang-kadang yang fasih juga suka banyak yang salah. Perhatikan dalam ayat, wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Banyak yang terpengaruh dengan musyaddad, sin yang musyaddad. Wa la yamassan. Jadi dikiranya seperti yamassa. Hantam saja tuh. Wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Padahal ada yang guna musyaddad, ada yang ikhfa di situ. Wa la yamassannakum minna, itu mutamatsilin. Minna guna musyaddad lagi. Jadi harus terpenuhi hak dan mustahakul hurufnya. Ini perhatian saja, karena banyak terjadi kasus bacaan-bacaan seperti itu. Dalam ayat yang barusan banyak yang salah. Am, lam, tum, ikhfanya dibaca satu harakat karena terpengaruh oleh mim yang izhar syafawi. Ya, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lanjut. Khatamallah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun
hati-hati ya. Ghisyawatun walahum adabun azim. Jaga keseimbangan gunnah dan taswiyatul mududnya, ya. Dua harakat gunnah dalam idgham bi gunnah, dalam gunnah musyaddad, dalam ikhfa syafawi, dalam iqlab. Keseimbangan gunnahnya dijaga, ya. Terus ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Yang perlu diambil perhatian ini kalau berwakaf pada kalimat al-akhir, karena banyak yang berwakaf di situ, ya. Hati-hati berwakaf pada huruf ra yang sukun dan sebelumnya berharakat kasrah dibaca talqin. Hati-hati dibaca tafkhim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Hati-hati akhir, ya, harusnya akhir baca tarqim. Banyak yang baca tarqim. Atau pada akhir-akhir ayat yang misalkannya pada kalimat Sami'un basir, ya, kabir, basir, yasir. Hati-hati kemudian menjadi tafkhim. Basir, kabir, hati-hati. Harusnya kabir, yasir. Untuk tafkhim itu bukan kemudian ada isyarat dengan melemparkan mulut, karena ada begitu. Untuk tafkhim mulutnya dilemparin, yasir, begitu, ya. Karena roh bukan pekerjaan mulut. Roh itu makhluk jadi dhahru ra'sil lisan, punggung lidah. Jadi bukan pekerjaan mulut. Jadi nggak ada tarkik itu kemudian harus lempar bibirnya, ya. Akhir tidak harus akhir, begitu. Karena banyak yang mengajarkan begitu. Saya nggak tahu gurunya dari mana, ya. Yang jelas saya tidak menerima sorogan atau talaki seperti itu, ya. Wabil yaumil akhir, wabil yaumil akhir, wa ma hum bimu'minin. Satu ayat lagi silakan. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ya, hati-hati dengan kha, ya. Ibu, kha juga jangan kemudian luntur isti'lanya. Yukha, kalau ucapan kha bagus. Tapi ketika kha-nya sukun, isti'lanya jadi hilang. Walaupun kadar isti'lanya lemah, ya, kadar isti'lanya lemah, tetapi nampak. Wa ma yaw, bukan wa ma yakhda, bukan wa ma yakhda'u, tapi wa ma yaw, ya, wa ma yaw, bukan wa ma yak, ya, wa ma yakhda'una illa. Jadi begini, sifat itu dalam posisinya kadang-kadang qawiyah, kadang-kadang dhaifah. Walaupun sifat ada yang sifat qawiyah atau dhaifah, tetapi dalam kondisi tertentu maka sifat itu kadang-kadang kuat posisinya, kadang-kadang lemah posisinya. Misalkan saja ta punya sifat hamas. Ta, apa hamas itu? Jarayanun nafasi inda nutqi bil harfi li dha'fil i'timadi 'ala al-makhraj.
berjalannya nafas ketika mengucapkan huruf ta, ta. Tapi semakin nampak sifat ta itu kalau sukun, hamzahnya kuat. Ad, ko. Tapi ketika ta itu berharakat fathah, kasrah, dhammah, maka hamzahnya menjadi dhaifah, jadi lemah. Sehingga tidak harus membaca ta itu pecrek gitu. An'amta 'alaihim. Banyak begitu, an'amta. Ya. Banyak begitu ya. An'amta. Tak sih biasa. An'amta 'alaihim. An'amta. Tidak harus an'amta. Atau kaf misalnya. Alladzi khalaqakum usah gitu. Tetapi ketika kaf itu berharakat sukun, maka muncul kuat atau sifat hamzahnya. Ya, al-yawma akmaltu lakum. Nah, orang kemudian tidak paham kepada qawi dan dhaifnya huruf itu. Kenapa? Karena sifat yang kuat sekalipun, misalkan saja وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. Ya, sidq. Qafnya ini dan isti'lanya saja. Atau ketika waqaf raw misalnya saja. Wal ard. Maka qad kuat sifat istitolahnya. Ketika waqaf muncul sifat istitolahnya. Wal ard. Nah ini harus paham juga. Di samping paham juga bagaimana kita prakteknya. Nah, dengan metode talaqi ini kita lebih banyak praktek ya. Mungkin Bapak Ibu lebih sering membaca, nanti akan dikomentari, akan diberikan masukan apa saja kekurangan-kekurangan dalam bacaan ini, sehingga Bapak Ibu bisa mengingat kembali dan mengulang kembali, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Begitu ya. Jangan kapayun ada nyenak buku ya. Tadi sebelum besar lepatnya di dia. Nah itu kemudian nanti di rumah diulang lagi dan tidak boleh mengulangi yang sama. Minggu depan dicoba lagi, masih salah lagi. Coba lagi, mulai mendingan lagi, tensinya turun. Minggu depan lagi sudah baik. Ya, udah nyenak. Ya, kertas kecil lah itu. Atau dalam Quran ada catatan khusus untuk belajar Al-Quran. Abi kan hanya catatan karena sudah lapor ini, lepatan paling mana gitu. Ya, ya. Hari ini kita cukup di sini saja. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dengan kita membaca Al-Quran. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Insyaallah hari Selasa depan kita akan mulai dari jam 4 sore supaya ada space nanti, ada waktu seperempat jam untuk hiburan lah. Karena hiburan orang mukmin itu baca Quran. Jadi kita belajar mujawad nanti 1 ayat, 2 ayat gitu ya. Da amintos sepuh jenengan kan tadi ya, memenuhi tuntunan Rasulullah untuk memperindah bacaan Al-Quran. Ainun Naros dia tentang surah At-Taubah tadi kawitan basmalah. Uma pembingawitangan di ayat kedua sareng saterasna. Yang ulama sepakat itu dari ayat pertama. Semua imam sepakat tidak membaca basmalah karena ayatnya ayat tentang adzan di sini. Awal ayat itu tentang adzan. Maka semua ulama ahli Quran bersepakat tidak membaca basmalah dalam awal surah. Hanya baca ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Adapun setelah itu maka boleh baca basmalah pada ayat kedua dan seterusnya, gitu ya. Tapi ayat pertama sepakat para ulama tidak membaca basmalah. Kemudian dalam kalimat bil ghadati ayat terus ya awas bil ghadawati gitu. Bil ghadawati. Nah, bacanya yang benar bil ghadati. Kemudian kenapa ada wawu di situ? Seperti kalimat ulaika ghadati ulil albab ulil absar. Banyak baca ulil absar. Ulaika. Wawunya itu wawu rosam.
ya, wawunya warasa. Bil ghadati juga sama, bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jadi yang betul bil ghadati bukan bil ghadawati. Nah, ini permintaannya untuk ada pelajaran mujawaban insyaallah pada Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan umur kepada kita untuk pelajaran mujawaban. Cuma saya pengen nanti kita di akhir pelajaran kita baca sholawat ya. Mudah-mudahan dengan sholawat ini semakin menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sholawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala salatnya salat an-nabiyil ummi. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, kita baca sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi